Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Anda semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Seperti biasa, di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-14, kita akan mempelajari perkuliahan online aljabar linear. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan belajar tentang nilai eigen dan eigenvektor. Adapun subpokok bahasannya nanti kita akan belajar menentukan nilai eigen, kemudian belajar menentukan vektor eigen, kemudian menentukan atau membuat persamaan karakteristik, dan menentukan basis eigen. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, supaya kita subscribe dulu ya. Nah, jangan lupa juga like ya, dan tekan tombol lonceng. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Berarti Anda sudah mendukung channel saya ini ya. Baik, kita mulai saja pertemuan ke-14 ini. Nah, kita belajar dari definisi dulu ya. Nah, di sini ada definisi bahwa jika A adalah matriks n kali n, maka vektor tak nol X pada ruang n disebut vektor eigen. Nah, vektor eigen dari A jika A dikali X merupakan perkalian skalar dari X, yaitu A kali X sama dengan lambda kali X pada suatu skalar lambda. Nah, nilai skalar lambda ini disebut nilai eigen dari A, dan X dikatakan vektor eigen yang berhubungan dengan lambda. Jadi di sini ada sebuah hubungan ya, kalau suatu matriks dikalikan suatu vektor ya tak nol, itu hasilnya sama aja dengan perkalian skalar yaitu lambda dengan vektor tak nol tersebut. Nah, kita ingat ya, bahwa vektor X itu tidak boleh 0, karena untuk menghindari hal seperti berikut. Kalau misalkan vektornya 0, berarti ini matriks A dikali vektor 0, ini sama dengan lambda dikali vektor 0. Nah, ini pasti akan sama terus ya, apapun matriks A-nya dan apapun lambdanya. Jadi di sini tidak akan ditemukan hubungan antara lambda dengan A yang sesuai gitu. Nah, karena ini pasti akan berlaku untuk setiap matriks A dan lambda. Nah, perkalian A dengan X itu tidak akan mengubah arah dan besarnya. Ya, karena A itu kan sebuah matriks bukan skalar gitu ya. Nah, tetapi dalam kasus eigen ini, perkalian matriks kali skalar ini seolah-olah menjadi perkalian skalar dengan vektor. Jadi vektor tersebut bisa berubah besarnya gitu ya. Nah, arahnya apakah bisa berubah? Tidak. Nah, ini arahnya hanya searah atau berlawanan. Jadi kolinear arahnya. Nah, ini arahnya nanti akan melalui sebuah titik asal. Jadi nilai lambda ini menentukan perubahan. Perubahannya bisa meregang atau membesar atau bisa mengerut atau mengecil ya. Dan arahnya seperti berikut. Nah, ini kita coba saya gambarkan dalam 4 buah ilustrasi di bawah ini. Yang pertama adalah, nah ini ya. Ini vektor yang saya warnain biru ini adalah vektor X. Kemudian setelah dikali dengan bilangan skalar lambda, ini menjadi mengecil, tapi arahnya masih kolinear. Nah, ini lambda ini, nilai lambda ini ada di antara 0 sampai 1. Maka dari itu dia akan membuat menjadi lebih kecil dari matriks X-nya. Kemudian pada kondisi lain, ini kita lihat di sini vektor yang berwarna biru nih, vektor X setelah dikali dengan suatu bilangan lambda menjadi lebih panjang, lebih besar itu ya.
Nah, ini lambdanya itu nilainya itu adalah lebih dari 1. Kemudian kondisi yang ketiga, ini kita ilustrasikan sebuah vektor X. Nah, kemudian setelah dikali lambda, ini masih kolinear, cuman arahnya dia melawan. Arahnya berlawanan dari yang X yang asalnya itu. Nah, ini artinya bahwa lambdanya itu adalah negatif. Sebagaimana kita tahu kalau vektor itu dihargai negatif, artinya dia itu adalah arahnya berlawanan dengan vektor aslinya. Nah, kemudian ini lambdanya ini kenapa dia menjadi arahnya itu berlawanan dan juga mengecil? Ini karena lambdanya antara negatif 1 sampai 0. Contohnya negatif setengah, negatif sepertiga, negatif 4/5, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang kasusnya seperti ini. Ini sebuah vektor X kemudian dikali lambda, dia arahnya berlawanan tetapi membesar. Nah, ini kalau terjadi jika lambdanya itu kurang dari negatif 1. Contohnya negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kita coba contohnya ini ya. Terdapat matriks A berukuran 2x2 dan vektor X. Ya. Ini matriksnya 2x2, komponennya 3, 0, 8, min 1. Kemudian vektor X-nya komponennya 1, 2. Nah, di sini matriks A dan vektor X dapat berkorespondensi dengan suatu nilai eigen, yaitu lambdanya sama dengan 3. Nah, kenapa dia bisa berkorespondensi dan nilainya 3? Kita coba ya, di bawah ini kita lihat. Ini matriks A dikali vektor X, kita buat seperti ini ya. Ini seperti Anda tahu semua, cara perkaliannya sudah tahu semuanya ya. Nah, ini hasilnya adalah sebuah matriks ukuran 2x1 ya, komponennya 26. Kemudian ini ternyata 26 ini merupakan ya perkalian antara skalar 3 dengan vektor 1, 2. Ya. Nah, 1, 2 kita tahu itu tadi adalah namanya X. Oh, berarti ini bisa dituliskan bentuknya seperti ini. A dikali X sama dengan 3 dikali X. Nah, kalau kita ingat pada definisi sebelumnya bahwa AX sama dengan lambda X itu berarti ada suatu nilai eigen, ada hubungan eigen di sini ya. Nah, berarti kita lihat ini persis banget, ini berarti eigennya lambdanya adalah 3. Ya, itu mudah ya. Kita coba lagi contoh berikutnya. Oh, sebelum contoh kita coba dulu ya teorema 1 ini. Jika A adalah matriks N kali N dan lambda adalah nilai eigen dari A, jika dan hanya jika memenuhi persamaan. Nah, ini determinan dari lambda dikali I min A itu sama dengan 0. I itu adalah matriks identitas N kali N ya, ukurannya sama dengan A. Nah, kemudian untuk determinan lambda I min A sama dengan 0 ini dinamakan persamaan karakteristik dari A. Nah, kita coba ingat pada contoh sebelumnya kan didapatkan lambdanya 3 ya. Tetapi kita belum tahu bagaimana cara mendapatkan angka 3 tersebut. Nah, ini caranya. Nah, kita buat persamaan karakteristiknya lambda kali I min A, berarti ini lambda dikali 1001 min, nah ini matriks A-nya ya. Kemudian kita kali-kalikan dulu lambdanya, ini sebagai skalar ke matriks identitas ini, berarti lambda min 3, ini 0, ini min 8, ini lambda plus 1, ini langsung dikurangi A ya. Nah, karena kita tahu persamaan karakteristik tuh determinannya itu harus 0, maka ini harus dinolkan determinannya. Berarti kita buat seperti ini ya. Ini tandanya mirip dengan tanda mutlak kalau udah determinan. Kalau di sini masih matriks. Nah, kalian tahu ya kalau determinan dari 2 kali 2 kan sudah tahu ya. Nah, cara di SMA juga ini dikali ini diagonal utama dikurangi hasil diagonal samping. Nah, ini
lambda min 3 dikali lambda plus 1 dikurangi ini min 8 kali 0. Di sini tidak ditulis ya nolnya ya. Nah, jadi bentuknya seperti berarti Anda sudah tahu semuanya ini adalah bentuk faktor dari persamaan kuadrat. Nah, sehingga nilai eigennya ada 2, yaitu lambdanya sama dengan 3 didapat dari sini dan lambdanya negatif 1 didapat dari sini. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kemudian persamaan karakteristik itu dapat diperluas menjadi persamaan atau bentuk polinomial dari lambda. Jadi di sini seperti bentuk suku banyak ya, dengan variabelnya lambda. Ini dengan pangkat tertinggi n, kemudian mundur sampai ini konstanta. Nah, kita lihat lagi contoh sebelumnya. Ini lambda min 3 dikali lambda plus 1 sama dengan 0. Berarti kalau kita kali-kalikan secara distributif gitu ya, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Lambda kuadrat min 2 lambda min 3 sama dengan 0. Ini itu adalah polinomial dengan derajat 2. Seperti itu ya. Nah, kita coba contoh lagi ya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai eigen dari matriks A berikut. Ini matriksnya 3 kali 3 ya, udah memenuhi syarat ya, karena syaratnya harus persegi matriksnya. Ini komponennya ya. Kemudian kalau mau menentukan nilai eigen, kita lakukan langkah-langkah berikut. Kita harus buat persamaan karakteristiknya dulu dengan cara determinan lambda kali I dikurangi A harus sama dengan 0. Nah, kita sudah ya ceritanya membuat di sini determinannya gitu ya. Nah, kemudian kita hitung ya. Anda sudah tahu semuanya ya. Ini sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Mencari determinan 3 kali 3, boleh pakai cara ekspansi kofaktor, boleh pakai cara Sarus, atau boleh pakai Gauss-Jordan ya. Di sini saya gunakan Sarus saja ya. Hasilnya adalah lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya polinomial ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan faktorkan seperti yang sudah Anda pelajari waktu di sekolah menengah dulu ya. Waktu Anda mencoba memfaktorkan ya. Untuk persamaan pangkat 3 ini berarti cara yang paling mudah adalah ini, yang ujung kanan dibagi ujung kiri. Ini berarti min 4 dibagi 1 berarti min 4. Carilah bilangan-bilangan faktor dari min 4. Bisa 1 dengan min 4, atau min 1 dengan 4, atau 2 dengan min 2, atau min 2 dengan 2. Nah, dari situ aja bilangannya ya. Itu akan ditemukan akar. Boleh pakai cara Horner atau pakai cara pembagian bersusun. Nah, di sini tidak akan saya terangkan detail. Nah, ini asumsinya Anda sudah tahu semuanya ya. Nah, kemudian saya dapatkan setelah difaktorkan menjadi seperti ini. Lambda min 4 kali lambda min 2 plus akar 3 kali lambda min ini 2 min akar 3 sama dengan 0. Nah, dari sini ada 3 faktor. Berarti lambdanya didapat 4, kemudian 2 plus akar 3, dan 2 min akar 3. Nah, jadi ini adalah nilai eigen ya, ada 3 nilai eigennya. Baik ya. Nah, semoga Anda paham ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita coba lagi contoh lainnya ya untuk menentukan persamaan karakteristik. Di sini matriknya ukurannya 4 kali 4 ya. Ini memenuhi syarat ya, persegi juga. Kita coba tentukan. Nah, di sini tidak sampai menentukan nilai eigen, cuma menyusun persamaan karakteristik saja ya sesuai perintah soal di sini. Nah, kita buat seperti ini. Ini lambda kali I-nya seperti ini. Nah, ini adalah matriks A-nya. Nah, kita kurangi dulu ya.
kurangi dulu sehingga menjadi seperti ini bentuknya. Kemudian kita determinankan. Nah, untuk determinan bentuk ini kita harus pintar-pintar ya menghitungnya. Nah, di sini kalau saya lihat di sini ada baris keempat, di sini 0 semua, hampir 0 semua kecuali ini nih. Nah, berarti kita tahu ya apa yang harus kita lakukan. Kita ingat kalau menggunakan ekspansi baris itu bisa juga determinan. Nah, kita gunakan ekspansi baris keempat saran saya ya. Karena di sini 0. 0 dikali apapun hasilnya 0. Sehingga nanti tersisa hanya minor di sini nih. Matriks minornya cuma ini. Nah, tidak saya tuliskan detail ekspansi baris keempatnya. Nah, saya langsung saja ini hasilnya ini matriks minor dan kofaktor hasilnya seperti ini. Nah, ini lambda plus 3 ini elemen ini ya. Jangan lupa ini statusnya kan plus minus plus minus minus plus minus. Nah, kebetulan di sini plus ya di sini. Jadi ini tidak saya tuliskan. Nah, kemudian kita cari lagi ini determinan untuk 3 kali 3. Nah, ceritanya saya dapatkan ini hasilnya ya berupa polinomial. Kalau kita faktorkan lagi ya. Nah, oh ya, ini kita ekspansikan karena kita tidak mencari nilai eigen di sini, hanya menyusun persamaan karakteristik. Kalau kita kali-kalikan, ini menjadi lambda pangkat 4 min lambda pangkat 3 min 11 lambda kuadrat plus 27 lambda plus 72 sama dengan 0. Jika Anda pengen mencari nilai eigennya, maka ini Anda harus faktorkan ya. Caranya sama seperti contoh sebelumnya. Kita masuk ke teorema 2. Jika A adalah matriks N kali N dan merupakan salah satu bentuk matriks berikut, bisa matriks segitiga atas, segitiga bawah, atau matriks diagonal, maka nilai eigen dari A adalah elemen diagonal dari matriks A. Nah, kita coba pembuktiannya ya. Nah, ini misalkan kita ambil aja bentuknya matriks segitiga atas, nah seperti ini. Berarti ini 0 yang di bawah ini diagonal nih. Nah, kemudian kita coba hitung persamaan karakteristiknya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini setelah dibentuk seperti ini hasilnya. Kemudian baru setelah itu kita hitung determinannya. Nah, Anda ingat pada teorema pertemuan keberapa itu ya? Kalau bentuknya segitiga atas atau segitiga bawah, berarti determinannya itu hanya mengalihkan elemen-elemen diagonal saja. Seperti itu ya. Nah, hanya mengalihkan elemen-elemen dari diagonalnya saja. Atau yang dimaksud adalah diagonal utama ini. Nah, berarti seperti ini kan. Alfa lambda min A11 kali lambda min A22 kali lambda sampai di sini kali yang terakhir lambda dikurangi A n ya. Lambda dikurangi A11 kali lambda kurangi A22 kali lambda kurangi A33 sampai ini titik-titik itu kali ya. Lambda dikurangi A n kali nn ya. Jadi ini kalau angkanya sama, ini berarti elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Nah, kalau kita faktorkan, ini disama dengan 0 kan, berarti nilai eigennya jelas, yaitu berapa aja. Nih ya, jadi nilai eigennya elemen baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, sampai baris n kolom n. Nah, itu ya, ini pembuktian dari teorema 2. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini teorema 3 hanya penegasan saja ya. Jadi kalau A itu adalah matriks N kali N, nah di antara 4 ini adalah saling ekivalen. Yang pertama, kalau lambda itu nilai eigen dari A, nah ini ekivalen dengan sistem persamaan. Lambda I min A dikali dengan vektor X itu sama dengan 0, maka dia mempunyai solusi non-trivial.
Kemudian ekivalen juga yang ketiga, terdapat vektor tak 0x sedemikian hingga matriks A dikali X sama dengan lambda kali X. Kemudian ekivalen juga dengan lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda I min A dikali X. Nah ini ya, teorema ini saling memperkuat gitu ya, ekivalen. Nah kita tidak perlu membuktikannya untuk kali ini ya. Kalau Anda mau, boleh silahkan dicoba ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang menentukan vektor eigen dan basis untuk ruang eigen. Kalau tadi kan kita belajar mencari nilai eigen, sekarang vektornya itu berapa saja yang bisa menyebabkan terjadinya eigen tadi ya. Nah, di sini vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda yang memenuhi AX sama dengan lambda X adalah bukan vektor 0 ya. Jadi ingat-ingat, ini X-nya itu bukan vektor 0. Nah, vektor eigen ini berhubungan dengan lambda pada matriks A yang memenuhi persamaan berikut. Lambda I min A dikali vektor X sama dengan 0. Nah, vektor eigen ini berupa vektor tak 0 yang berada dalam ruang 0 pada matriks lambda I min A. Nah, kita sebut nih ruang 0. Ya, ruang 0 ini sebagai ruang eigen dari A yang berhubungan dengan lambda. Dengan kata lain, ruang eigen A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda adalah ruang solusi dari sistem homogen. Ya, lambda I min A kali X. Nah, jadi nanti kita akan mencari X-nya nih di sini ya. Akan menentukan X-nya. Karena ini X-nya bukan 0, sedangkan ini hasilnya 0, berarti ini yang merupakan ruang 0 begitu ya. Nah, oke ya. Kita coba di sini. Kita ingat lagi ya, pada contoh sebelumnya akan menentukan vektor eigen dari bentuk berikut ya. Ini contohnya dari contoh-contoh sebelumnya ya, saling terkait. Baik, kita coba mencari X-nya berapa gitu ya. Nah, kita misalkan dulu X-nya itu berarti vektor ya, atau matriks 2 kali 1, matriks kolom X1, X2. Kemudian di sini kita substitusi X-nya, kita ganti menjadi X1, X2. Kemudian tadi kan kita tahu ya, nilai eigennya itu adalah lambdanya 3 dan negatif 1. Kita coba untuk lambdanya 3 dulu. Nah, untuk lambdanya 3, ini substitusi ke sini. Jadi 3 min 3, ini 0. Nah, kemudian di sini lambdanya 3, 3 tambah 1 jadi 4. Nah, kemudian ini matriks ini ya, 0, 0, min 8, 4. Di sini ada satu baris yang 0 semua. Nah, kita ingat pada materi sebelumnya bahwa kalau ada suatu baris atau suatu kolom dari suatu matriks persegi itu 0, maka determinannya juga akan 0. Nah, berarti kalau ini kan berarti tidak mempunyai solusi tunggal nantinya. Berarti kita coba ya, seperti ini dulu ya. Kita kali-kalikan dulu nih. Hasilnya seperti ini, min 8x1 plus 4x2 sama dengan 0. Nah, berarti kita coba sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini nih. X1 sama dengan setengah X2. Kalau seperti ini berarti kita buat parametrik. Kita misalkan X2-nya T. Berarti efeknya ya X1 ya setengahnya T. Karena di sini X2-nya kan T, berarti X1-nya setengahnya T. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, X1-nya kita ganti setengah T, dan X2-nya kita ganti T. Jadi kalau T-nya dikeluarkan, maka bentuknya seperti ini. T itu dianggap sebagai skalar. Nah, ini matriksnya setengah dan 1 ini sebagai matrik basis. Sebagai matrik basis. Jadi, nanti matrik basis itu berarti tidak hanya
harus setengah atau 1. Bisa aja ini kalau T-nya 2, ini matriksnya 1, 2 atau 2, 4, 4, 8 begitu ya. Ini namanya matrik basisnya ya, berbasis dari sini nih, setengah dan 1 gitu maksudnya. Nah, ini berarti untuk lambdanya 3, basis ruang eigennya itu setengah dan 1. Nah, kemudian bagaimana untuk lambdanya negatif 1? Caranya sama nantinya seperti ini. Anda nanti akan mendapatkan basis ruang eigennya adalah 0, 1. Itu ya, insya Allah mudah ya. Baik, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Ini kita buat contohnya. Nah, di sini kita akan menentukan ruang basis dari ruang eigen matriks A berikut. Matriks A-nya ini baris pertama 0, 0, min 2. Kemudian baris keduanya 1, 2, 1. Baris ketiganya 1, 0, 3. Kita bahas, kita buat persamaan karakteristiknya dulu untuk mencari nilai eigen. Nah, didapat seperti ini ya. Nanti kita hitung determinannya. Kita dapatkan lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat plus 8 lambda min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita dapatkan seperti ini bentuk faktornya. Lambda min 1 kali lambda min 2 kuadrat. Berarti ini akarnya ada 3, cuman ada 2 yang kembar. Jadi yang kembar ini yang 2 ini. Jadi lambdanya itu berarti dianggap ada 2. Lambdanya nilainya 1 dan lambdanya nilainya 2. Nah, sekarang nilai eigennya ketemu. Nah, kemudian kita akan mencari ruang basis ya. Kita coba dulu untuk X-nya, kita misalkan X1, X2, X3. Kenapa ini sampai 3? Karena menyesuaikan ininya, ukuran matriknya. Nah, kemudian kita coba untuk lambdanya 2 dulu. Pada lambda sama dengan 2, nanti Anda ganti di sininya lambda di sininya dengan 2 semuanya ya. Ini 2, berarti ini jadi 2 min 2. Atau 0, berarti ini 2 min 3, jadi min 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba lihat. Di sini ada matriks ini determinannya pasti 0. Kenapa? Karena ini ya dari baris kedua dan baris ketiga itu sama. Jadi ini pasti akan 0 determinannya. Oleh karena itu ini tidak mempunyai solusi tunggal. Ya. Kalau dalam SPL atau sistem persamaan linear ini tidak mempunyai solusi tunggal, berarti ini solusinya banyak. Oleh karena itu kita gunakan parameter. Ya, nah ini berarti X1-nya kita buat sebagai min S, X2-nya T, dan X3-nya adalah S. Kemudian kita coba di sini. Nah, kita buat pisahkan ya antara S dan T. Kita pisahkan sehingga bisa dikeluarkan ini bagian S-nya, di sini bagian T-nya. Nah, jadi ini berarti merupakan kombinasi linear ya. Nah, dengan basis min 101 dan 010. Ini terserah Anda buat berapa S dan T-nya, nilainya berapapun, yang penting bilangan real. Yang penting nanti dia akan terentang oleh kedua vektor ini. Nah, ini adalah merupakan basisnya ya, basis untuk matriks ini dengan nilai lambdanya 2. Jadi akan didapat basisnya yaitu ini ada 2. Min 101 dan 010. Oke. Nah, ini harus berbarengan di basisnya itu ya maksudnya. Jadi tidak boleh dipisah. Jadi harus ini S-nya dikasih nilai, ditambah T-nya kasih nilai. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sekarang untuk lambdanya 1. Nah, kita buat seperti ini sama. Nah, di sini lambdanya dikasih nilai 1. Kita dapatkan hasil berikut. Kemudian kita lihat nih. Kalau kita analisis, ini juga determinannya akan 0. Kenapa? Karena baris 1 dan baris
ketiga ini saling kelipatan nih, dikalikan negatif 1 ya kan. Nah berarti ini determinannya akan 0. Oleh karena itu tidak akan ditemukan solusi tunggal. Berarti kita gunakan juga parametrik ya. Nah, kita gunakan parametrik ini artinya solusinya banyak. Jadi X1 nya sama dengan min 2S2, X2 nya sama dengan S, dan X3 nya sama dengan S. Nah untuk Anda yang belum tahu bagaimana cara mendapatkannya ini tinggal kali-kalikan saja seperti perkalian matrik. Nanti Anda buat X1 nya sebagai variabel independen ataupun X2 nya boleh, terserah ya. Yang penting ada yang berperan sebagai independen, ada yang berperan sebagai dependen gitu. Dan nanti Anda buat dalam parameter. Di sini kebetulan ada hubungan, bahwa hubungannya ini S semua gitu ya. Tidak seperti barusan harus ST. Ini bisa dalam S semua. Berarti kita bentuk, nah X1 nya sebagai min 2S, X2 nya S, X3 nya S. Nah kita keluarkan S nya. Nah jadi ini terlihat ya, ini basisnya min 2, 1, 1. Jadi di sini vektor X itu berapapun, Anda nanti ngasih nilai S nya berapa, yang jelas nanti dikalikan dengan vektor ini ya, basis. Berarti vektor basis untuk yang lambdanya sama dengan 1 ini adalah min 2, 1, 1. Oke ya, jadi ini vektor basis untuk lambdanya 2, yang ini vektor basis untuk lambdanya 1. Baik ya, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nilai eigen pada matriks berpangkat. Anda bisa lihat pada teorema 4 sini. Jika K adalah bilangan bulat positif, lambda nilai eigen dari A dan X adalah vektor eigen yang sesuai, maka lambda pangkat K itu adalah nilai eigen dari matriks A di pangkat K. Jadi kalau matriks A di pangkat K itu berarti matriks A dikali matriks A dikali matriks A sebanyak K faktor. Nah, kita buktikan. Misal A itu adalah matriks N kali N. Nah, kemudian di sini A kita pangkatkan K, kemudian kali X. Nah, ini berdasarkan sifat dari operasi aljabar itu ya. Nah, ini kalau ini kebetulan sama, ini berarti pangkatnya bisa diuraikan. Berarti A pangkat K itu diuraikan menjadi A pangkat K-1 dikali A. Nah, A yang 1 ini masuk dikalikan X. Ini sifat operasi pada skalar ya. Oh maaf, pada matriks. Nah, kemudian kita ingat bahwa kalau dia eigen, berlaku hubungan seperti ini. AX sama dengan lambda X. Nah, di sini kita ganti ya dengan lambda X. Seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini, yang di AX ini berubah jadi lambda X. Nah, kemudian kita uraikan lagi di sini ya. Nah, karena lambda itu skalar, dia boleh keluar ke depan. Sehingga matriks A pangkat K-1 dikalikan lagi, nyatu lagi dengan X. Kemudian seperti cara pada baris pertama ini diuraikan lagi. Ya, A pangkat K-1 berubah lagi jadi A pangkat K-2 kali A. Nah, kemudian ini juga sama seperti ini diganti dengan lambda. Nah, ini seperti ini ya. Karena lambdanya ini skalar bisa ke depan lagi. Di sini sudah nunggu lambda yang satu lagi. Berarti jadi lambda kuadrat ya dikali matriks A pangkat K-2 kali X. Nah, ini berulang-ulang terus ya. Berulang-ulang terus sampai nanti terbentuk seperti ini, lambda pangkat K dikali vektor X. Jadi nanti berlaku hubungan seperti ini. A pangkat K dikali X sama dengan lambda pangkat K dikali X. Jadi kalau kita ingat definisi yang paling awal tadi, berarti kalau terjadi hubungan seperti ini, berarti ini lambda pangkat K itu adalah nilai eigen dari matriks A di pangkat K.
Nah, itu ya. Ini berasal dari ini. Yang definisi pertama seperti ini bentuknya. Baik ya. Jadi kesimpulannya ini. Lambda pangkat K adalah nilai eigen untuk A pangkat K. Dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian. Jadi ini tidak sembarangan untuk seluruh vektor X. Hanya khusus untuk vektor yang bersesuaian. Itu maksudnya. Oke, baik, paham ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita coba contohnya ya. Nah, ini kita coba matriksnya pada contoh sebelumnya ya. Nah, ini kita udah pernah mengerjakan pada contoh sebelumnya. Ini dari sini kita dapatkan kan nilai eigennya kan 1 dan 2 ya. Nah, sekarang kita akan coba berapakah nilai eigen untuk matriks A pangkat 5. Nah, kita coba dulu ya. Kita pangkat 5-kan dulu matriksnya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah matriks A setelah dipangkatkan 5. Jadi bukan berarti ini 0 pangkat 5, 0 pangkat 5. Bukan. Jadi ini matriks ini dikalikan dengan matriks ini lagi sebanyak 5 faktor. Nah, kemudian untuk lambdanya 2, basis ruang eigennya kita sudah tahu ya di contoh sebelumnya tadi itu adalah min 1, 0, 1 dan 0, 1, 0. Nah, kemudian kalau misalkan A pangkat 5 kali X, berarti nanti ini dikali dengan salah satu dari vektor basis ini ya. Nah, jadinya seperti ini. 0, 3, 2, dan 0. Ini 0, 3, 2, dan 0. Nah, ini sebetulnya hasil kombinasi linear ya dari matriks basis ini ya. Dari kombinasi linear dikasih nilainya berapa itu ya. Nah, misalkan di sini S-nya 0, ini T-nya 1, jadi ngikutnya ke sini. Kemudian di sini hasilnya adalah setelah kita hitung 0, 3, 2, 0. Nah, kalau kita sederhanakan 32-nya bisa keluar. Sehingga 32 itu kita bisa bentuk 2 pangkat 5. Nah, 2 sendiri adalah nilai eigen. Ya, berarti ini sesuai dengan bentuk ini. Jadi 2 pangkat 5 ini merupakan nilai eigen dari A pangkat 5. Seperti itu ya. Nah, kita coba lagi untuk lambdanya 1. Tadi kita tahu bahwa basis ruang eigennya min 2, 1, 1. Kita coba kalikan ya matriks A pangkat 5 ini dengan vektor atau basis ya. Kita coba kalikan hasilnya seperti ini tetap min 2, 1, 1. Nah, ternyata kalau sama ya berarti otomatis dia basis. Dia berarti 1 depannya ya kalau sama ya. 1 pangkat 5 tetap 1 kan. Berarti ada hubungan juga seperti ini. A pangkat 5 kali X sama dengan 1 pangkat 5 kali X. Nah, di sini 1 itu kan tadi apa? Nilai eigen. Jadi nilai eigennya di pangkat 5 dikali X itu sama aja dengan matriks A di pangkat 5 kali X. Nah, jadi ini contoh ini adalah untuk membuktikan nilai eigen yang terjadi pada matriks berpangkat. Baik, semoga Anda paham ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nilai eigen dan invertibilitas. Nah, pada teorema berikut akan menjelaskan bagaimana hubungan antara nilai eigen dan inverse suatu matriks. Ini teorema yang kelima ya. A adalah matriks persegi yang invertible. Jika dan hanya jika lambda sama dengan 0, itu bukan nilai eigen untuk A. Jadi, misalkan ada lambda sama dengan 0, tetapi kalau dia bukan nilai eigen, maka ini matriksnya adalah invertible. Bisa diinverskan gitu. Nah, kita coba ya pembuktiannya. Nah, kita coba asumsikan dulu, misalkan A ini adalah matriks N kali N. Dan kita pilih lambda sama dengan 0, itu adalah solusi dari persamaan karakteristik. Berarti ini kita anggap nilai eigen ya, lambdanya 0 itu.
Nah, karena dia solusi dari persamaan karakteristik. Berarti dengan demikian ini lambdanya diganti 0. 0 dikali I berarti 0. 0 kurangi matriks A berarti hanya seperti ini bentuknya. Oh ya, sebelumnya ini kita uraikan dulu, maaf. Kita uraikan dulu dalam bentuk polinomial, karena ini karakteristik itu kan polinomial ya. Kalau di sini lambdanya 0 dan dia solusi dari persamaan karakteristik, berarti di sini 0, 0 pangkat n, 0 pangkat n min 1 ya. Berarti nanti suku-suku yang ini akan 0 semuanya, kecuali yang suku terakhir, yaitu suku konstanta, Cn. Ya, Cn. Berarti kalau misalkan pengennya dia 0, otomatis suku konstanta yang terakhir ini, suku tetap itu adalah 0 juga. Berarti ini terpenuhi kalau Cn-nya juga 0. Nah, dengan demikian kita samakan ya. Ini kita samakan, kita uraikan dalam bentuk ini. Kalau misalkan ini lambdanya 0, kita masukkan ke sini, berarti bentuknya menjadi seperti ini. Determinan negatif A. Sedangkan di sini karena di sini 0 semua, berarti yang tersisa adalah Cn. Determinan min A sama dengan Cn. Nah, kita ingat sifat determinan untuk negatif ini berarti negatifnya bisa keluar ya, pangkat n. Nah, itu ya. Kalau misalkan ada di sini negatif 1 pangkat n tuh berarti hasilnya berapa tuh? Bisa kemungkinan positif dan negatif ya. Berarti determinan A-nya di sini Cn dibagi dengan min 1 pangkat n. Nah, apapun yang terjadi min 1 pangkat n berarti ini kan bisa genap bisa ganjil ya. Karena di sini Cn-nya 0 tadi ya, untuk lambdanya 0 dan lambdanya ini misalkan nilai eigen, berarti Cn-nya harus 0. Sehingga nanti 0 dibagi min 1 pangkat n hasilnya akan 0. Ya kan? Berarti determinannya nanti nilainya 0. Nah, kita tahu bahwa kalau matriks determinannya 0 itu berarti matriks singular. Matriks yang tidak mempunyai inverse. Berarti dengan hubungan pembuktian terbalik ini, kalau misalkan lambdanya 0 tapi dia solusi atau nilai eigen, maka dia adalah tidak invertible, tidak bisa diinversekan ya. Nah, artinya di sini nih, kalau lambda sama dengan 0-nya itu nilai eigen, maka A itu tidak memiliki inverse. Jadi kalau misalkan kita pengen dia A-nya memiliki inverse, berarti lambda sama dengan 0-nya itu harus yang non-eigen gitu. Baik, paham ya? Kita lanjutkan bagian berikutnya. Kita coba contoh. Apakah matriks A di bawah ini invertible? Kemudian tentukan pula nilai eigennya. Nah, kita punya matriks A di sini ya, komponen-komponennya ini udah terlihat jelas. Nah, kita coba bahas. Kita hitung determinan A-nya itu adalah negatif 1. Nah, kita tidak usah detail menghitungnya ya, karena sudah pada tahu ya cara menghitungnya. Di sini saya udah langsung hasilnya di sini negatif 1. Kemudian karena di sini determinan A-nya tidak 0, ya berarti dia invertible kan? Ya, punya inverse. Nah, kemudian kita tentukan nilai eigen dari persamaan karakteristik. Kita buat persamaan karakteristiknya dulu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini persamaan bentuk polinomialnya seperti ini. Ini dikali-kalikan determinannya, kita hitung jadinya seperti ini. Lambda pangkat 3 min 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi lambda min 1 kali lambda kuadrat plus lambda min 1. Nah, nanti didapatkan nilai eigennya yaitu, nah ini ada 3 ya. Ini lambda sama dengan 1 didapat dari ini. Kalau yang di sini
lambdanya min 1 plus akar 5 per 2. Ini lambdanya nilainya irasional. Ini juga sama ya, irasional. Kalau ini ya bulat, ini irasional, ini irasional. Semuanya real ya. Jadi di sini terlihat lambdanya tidak ada satupun yang 0. Ya, tidak sama dengan 0 semuanya. Nah, maka A invertible. Kalau A invertible, maka ini lambdanya tidak sama dengan 0. Nah, lambdanya ini bukan agent ya. Kemudian kalau misalkan ada lambda sama dengan 0 ya, yang merupakan nilai agent, berarti nanti dia solusi di sini. Solusi berarti nanti kita substitusikan aja kalau dia nilai eigen ke sini ya. Sehingga kita bentuk ya menjadi ini ya. 0 min 6, ini lambdanya 0, ini 0 plus 5, 0 plus 1, jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita hitung sekarang determinannya, hasilnya adalah 1. Nah, jelas ini kan tidak sama dengan 0. Ya kan? Tidak sama dengan 0. Berarti ini bisa diinfuskan. Itu ya. Baik, itu tadi contohnya ya untuk menentukan A invertible atau tidak. Nah, sekarang biar Anda lebih paham, saya titipkan beberapa latihan soal ya, supaya Anda lebih memahami ya dengan berlatih. Nah, kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa tonton lagi videonya atau bisa buka referensi di sumber lain. Ini ada beberapa soal yang saya ambil ya, tidak jauh-jauh dari materi yang kita pelajari tadi. Ini ada yang halaman pertama 3 soal, kemudian yang berikutnya ada 3 soal lagi, jadi total 6 soal. Ya. Nah, bisa Anda lihat di sini semuanya ada yang seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan Anda lancar mengerjakan latihan soalnya dan Anda mendapatkan pemahaman konsep nilai eigennya ini ya dengan baik. Itu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.